Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Dina Fitria with MPM 2541206 majoring in accounting. In this video, I will presenting the topic Introduce to Business Communication. This material discuss the concept of business communication, interpersonal communication, communication within organization, organizational communication, and cross-cultural communication. For more details, let's discuss the materials. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu pengertiannya. Jadi menurut Hendrik dan Betty, komunikasi merupakan suatu proses penyampaian dan pertukaran informasi antara individu dengan individu lainnya melalui sistem tertentu, baik menggunakan simbol, tanda, perilaku maupun tindakan. Sedangkan menurut Joko Purwanto menjelaskan bahwa komunikasi bisnis adalah kegiatan komunikasi yang dilakukan dalam lingkungan bisnis untuk menyampaikan pesan, informasi maupun ide kepada pihak lainnya. Komunikasi ini dapat dilakukan melalui cara verbal dan non-verbal. Dalam kegiatan bisnis, komunikasi memiliki peranan yang sangat penting karena melalui komunikasi seseorang dapat menyampaikan gagasan, memberikan instruksi, menjelaskan informasi, serta menjalani hubungan kerja kepada pihak lain. Tanpa komunikasi yang baik, kegiatan bisnis akan sulit berjalan dengan efektif. Nah, adapun bentuk dasar komunikasi. Pada dasarnya, komunikasi bisnis dapat dibedakan menjadi dua bentuk utama, ialah komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu yang komunikasi verbal. Jadi komunikasi verbal merupakan komunikasi yang menggunakan kata-kata sebagai sarana untuk menyampaikan pesan. Komunikasi ini dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Dalam dunia bisnis, komunikasi verbal sering digunakan dalam berbagai kegiatan seperti rapat kerja, presentasi, diskusi, percakapan langsung, penulisan surat bisnis, pembuatan laporan, memo maupun penggunaan email. Melalui komunikasi verbal, pesan dapat disampaikan secara lebih jelas dan sistematis sehingga memudahkan pihak lain dalam memahami informasi yang diberikan. Nah, adapun komunikasi yang nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah bentuk komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata, melainkan menggunakan berbagai bentuk ekspresi atau simbol tertentu. Contoh komunikasi nonverbal ialah bahasa tubuh, ekspresi wajah, gerakan tangan, kontak mata, penampilan seseorang, atau warna serta logo perusahaannya. Dalam dunia bisnis, komunikasi nonverbal sering digunakan untuk memperkuat pesan yang disampaikan secara verbal. Sikap tubuh dan ekspresi seseorang juga dapat memberikan makna tertentu dalam proses komunikasi ini. Lalu adapun proses komunikasinya. Proses komunikasi menggambarkan tahapan yang terjadi ketika seseorang menyampaikan pesan kepada orang lain sehingga pesan tersebut mudah dipahami. Beberapa tahapannya ialah yang pertama ada mengirim, memiliki ide atau gagasan. Proses komunikasi dimulai ketika seseorang memiliki pemikiran, ide, atau informasi yang disampaikan kepada pihak lain. Yang kedua ada ide diubah menjadi pesan. Ide yang dimiliki kemudian diubah menjadi bentuk pesan yang dapat dipahami, misalnya dalam bentuk kata-kata, simbol, atau tulisan. Yang ketiga, pesan disampaikan melalui media. Setelah pesan disusun, pengirim menyampaikan pesan tersebut melalui media komunikasi seperti percakapan langsung, telepon, surat, atau media digital. Yang keempat, penerima menerima pesan. Pesan yang dikirimkan kemudian diterima oleh pihak yang menjadi penerima informasi. Yang kelima, penerima menafsirkan pesan. Setelah menerima pesan, penerima mencoba memahami dan menafsirkan makna dari pesan tersebut. Yang keenam dan yang terakhir yaitu penerima memberikan umpan balik.
Tahap terakhir adalah penerima memberikan tanggapan atau respon terhadap pesan yang diterima. Umpan balik ini penting untuk mengetahui apakah pesan telah dipahami dengan baik atau belum. Lalu adapun komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal merupakan komunikasi yang terjadi antara seorang dengan orang lain dalam suatu kelompok, komunitas, maupun organisasi. Jenis komunikasi ini biasanya terjadi secara langsung melalui interaksi antara individu. Dalam lingkungan kerja, komunikasi interpersonal sangat dibutuhkan untuk menciptakan hubungan kerja yang baik antara karyawan maupun atasan dan bawahan. Melalui komunikasi interpersonal yang efektif, kerjasama dalam organisasi dapat terjalani dengan baik dan kesalahpahaman dapat diminimaliskan. Nah, adapun komunikasi dalam organisasi nih teman-teman. Komunikasi dalam organisasi merupakan proses penyampaian informasi yang berlangsung di dalam suatu organisasi antara anggota organisasi baik secara individu maupun kelompok. Keberhasilan suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh kelancaran komunikasi yang terjadi di dalamnya. Komunikasi yang efektif dapat membantu organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta meningkatkan koordinasi antara bagian dalam organisasi. Dalam organisasi, komunikasi memiliki beberapa peran penting yang berkaitan dengan hubungan antara anggota, penyampaian informasi, serta pengambilan keputusan. Yang pertama ada peran interpersonal. Peran ini berkaitan dengan hubungan sosial antara anggota organisasi. Dalam peran ini, seseorang pemimpin dapat bertindak sebagai yang pertama ada peran interpersonal. Peran ini berkaitan dengan hubungan sosial antara anggota organisasi. Dalam peran ini, seseorang pemimpin dapat bertindak sebagai figuret, yaitu sebagai simbol atau wakil organisasi, leader, yaitu sebagai pemimpin yang mengarahkan anggota organisasi tersebut, dan liaison, yaitu sebagai penghubung dengan pihak lain. Yang kedua ada peran informasional. Peran ini berkaitan dengan pengumpulan dan penyampaian informasi dalam organisasi. Beberapa peran dalam kategori ini ialah yang pertama ada monitor, yaitu mengamati dan memproses informasi tersebut. Yang kedua ada disseminator, yaitu menyampaikan informasi kepada anggota organisasi. Dan yang terakhir ada spokesperson, yaitu mewakili organisasi dalam menyampaikan informasi kepada pihak luar. Yang ketiga ada peran pengambilan keputusan. Peran ini berkaitan dengan proses penentuan keputusan dalam organisasi. Beberapa peran yang termasuk di dalamnya ialah entrepreneur, yaitu menciptakan inovasi atau perubahan. Yang kedua ada problem solver, yaitu menyelesaikan masalah yang muncul. Yang ketiga ada researcher allocator, yaitu mengatur penggunaan sumber daya. Dan yang terakhir ada negotiator, yaitu melakukan negosiasi dengan pihak lainnya. Dalam organisasi terdapat beberapa pola komunikasi yang biasanya digunakan, yaitu yang pertama ada komunikasi dari atas ke bawah. Komunikasi ini terjadi dari pimpinan kepada bawahan. Biasanya digunakan untuk memberikan instruksi, arahan maupun informasi terkait pekerjaan. Yang kedua ada komunikasi dari bawah ke atas. Komunikasi ini terjadi ketika bawahan menyampaikan laporan, saran, atau ide kepada atasan. Yang ketiga ada komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal terjadi antara individu yang memiliki tingkat jabatan yang sama seperti antar karyawan maupun antar manajer. Yang keempat, komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal merupakan komunikasi yang terjadi antara individu dari bagian yang berbeda dan memiliki tingkat jabatan yang berbeda dalam organisasi. Lalu adapun komunikasi informal. Selain komunikasi resmi,
Dalam organisasi juga terdapat komunikasi informal. Komunikasi ini biasanya berlangsung secara santai dan tidak terlalu terikat oleh aturan organisasi. Contoh komunikasi informal adalah percakapan antara karyawan saat waktu istirahat atau diskusi ringan di luar kegiatan resmi. Walaupun bersifat tidak resmi, komunikasi informal tetap memiliki peran dalam mempererat hubungan antara anggota organisasi. Agar komunikasi dalam organisasi berjalan dengan efektif, diperlukan pengelolaan komunikasi yang baik. Beberapa hal yang diperlukan dan harus diperhatikan ialah yang pertama, agar komunikasi dalam organisasi berjalan dengan efektif, diperlukan pengelolaan komunikasi yang baik. Beberapa hal yang perlu diperhatikan ialah yang pertama, menangani pesan rutin. Pesan rutin dapat dikelola dengan cara mengurangi pesan yang tidak penting, memberikan instruksi yang jelas, melakukan pembagian tugas yang tepat, serta memberikan pelatihan kepada karyawan. Yang kedua ada mengatasi krisis komunikasi. Organisasi juga harus mampu mengelola komunikasi dengan baik ketika terjadi masalah atau krisis agar informasi yang disampaikan tetap jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Cara meningkatkan keterampilan komunikasi. Dalam komunikasi bisnis terdapat beberapa keterampilan yang perlu dimiliki, antara lain kemampuan membaca informasi dengan baik, kemampuan mendengar secara aktif, kemampuan membuat percakapan menjadi menarik, kemampuan melakukan wawancara, kemampuan berdiskusi dalam perkelompokan kecil, kemampuan berbicara di depan umum, kemampuan melakukan presentasi, kemampuan menulis surat bisnis, memo, dan laporan. Keterampilan tersebut sangat penting untuk mendukung keberhasilan komunikasi dalam dunia kerja. Komunikasi bisnis lintas budaya. Komunikasi bisnis lintas budaya merupakan komunikasi yang dilakukan dalam kegiatan bisnis dengan memperhatikan adanya perbedaan budaya antara individu, daerah, maupun negara. Komunikasi ini dapat dilakukan secara verbal maupun non-verbal. Namun, dalam pelaksanaannya harus mempertimbangkan faktor budaya seperti bahasa, nilai-nilai yang dianut masyarakat, kebiasaan, serta etika komunikasi. Pemahaman terhadap perbedaan budaya sangat penting dalam dunia bisnis internasional agar komunikasi dapat berjalan dengan lancar dan hubungan bisnis dapat terjalani dengan baik. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari penjelasan-penjelasan tentang materi tersebut ialah komunikasi bisnis adalah proses penyampaian dan pertukaran informasi yang terjadi dalam kegiatan bisnis, baik secara verbal maupun non-verbal. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari penjelasan-penjelasan yang sudah saya sampaikan ialah komunikasi bisnis adalah proses. Gamila ini emang gak mau diem loh. Nah, jadi kesimpulan yang sudah saya dapatkan dari materi-materi yang sudah saya jelaskan ialah komunikasi bisnis adalah proses penyampaian dan pertukaran informasi yang terjadi dalam kegiatan bisnis baik secara verbal maupun non-verbal. Komunikasi ini sangat penting karena membuat individu dalam organisasi untuk menyampaikan ide, informasi, dan instruksi sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik. Dalam organisasi, komunikasi dapat terjadi secara interpersonal, formal maupun informal, serta memiliki berbagai pola seperti komunikasi dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, maupun antara sesama karyawan. Selain itu, komunikasi bisnis juga perlu memperhatikan perbedaan budaya, terutama dalam lingkungan bisnis yang lebih luas. Oleh karena itu, keterampilan komunikasi yang baik sangat diperlukan agar kegiatan bisnis dapat berjalan secara efektif.
Oke guys, that's it for this video. Don't forget to like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.